Halo semuanya, selamat datang di Bahas Gizi bareng Vera. Di video kali ini kita akan membahas mengenai diet diabetes mellitus pada lansia. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh atau biasa disebut dengan hiperglikemia. Hal ini disebabkan karena resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak adekuat. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi cara tubuh untuk menggunakan gula sebagai sumber energi. Untuk prevalensi DM ternyata terjadi peningkatan nih teman-teman, dari 10,9% berdasarkan Riskesdas tahun 2018 menjadi 11,7% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023. Untuk prevalensi paling tinggi berada pada usia 65 hingga 74 tahun sebesar 6,7%. Diabetes mellitus memang merupakan salah satu penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Hal ini disebabkan karena menurunnya fungsi organ pankreas dalam tubuh. Fungsi organ pankreas itu sendiri untuk memproduksi hormon insulin. Karena terjadinya gangguan pada hormon insulin, maka terjadi peningkatan intoleransi glukosa akibat proses penuaan yang berakibat pada hiperglikemia. Apa saja sih faktor risiko diabetes mellitus? Faktor risiko diabetes mellitus itu ada dua jenis, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi usia lebih dari 40 tahun, riwayat keluarga diabetes mellitus, riwayat mengalami diabetes mellitus gestasional, bayi lahir lebih dari 4 kg, dan bayi lahir kurang dari 2,5 kg. Faktor risiko diabetes mellitus yang dapat diubah ada kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan diet yang tidak seimbang. Lalu bagaimana pengaturan makan untuk diabetes mellitus? Untuk pengaturan makan pada pasien dengan diabetes mellitus menggunakan prinsip 3J. Yang pertama jumlah. Untuk jumlah ini disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Karena setiap individu sangat spesifik berapa jumlah yang harus dikonsumsi. Sehingga untuk mengetahui berapa jumlah makanan yang harus dikonsumsi, ini bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi ya. Kemudian yang kedua adalah jenis. Untuk pemilihan jenis makanan ini sesuai dengan piring T, di mana setengah dari piring itu diisi dengan sayur dan buah. Kemudian seperempatnya diisi dengan sumber protein, meliputi protein hewani dan protein nabati. Kemudian untuk seperempatnya lagi merupakan sumber karbohidrat yang merupakan karbohidrat kompleks. Yang ketiga adalah jam, di mana untuk pengaturan makan pada diabetes mellitus itu 3 kali makan utama dan 2 hingga 3 kali selingan. Hal ini dimaksudkan agar kadar gula darah dalam tubuh tetap stabil. Baik teman-teman, selesai sudah video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. See you.